Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah At-Taghabun ayat ke-16. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqu. Depan fa fathah ada alif, tapi ini alifnya tuh bukan pemanjang. Ini tuh hamzah wasal ya. Hamzah wasal jika di tengah-tengah tidak perlu dibaca ya. Kalau di awal baru dibaca dengan harokat tertentu. Maka fa baris fathah tetap pendek, langsung tekan ke ta. Fattaqu. Jika berhenti di ku, hukumnya adalah mad tabi'i. Sebab ada waw mati didahului harokat dhammah. Maka qafnya ini panjang 2 harokat. Fattaqu. Berhenti panjang 2 harokat. Kalau diteruskan jadi pendek. Nama proses jadi pendeknya ini adalah takhallus bil hadfi. Kenapa kok jadi pendek? Karena ada pertemuan 2 sukun, waw dan lam sukun. Pada lam tasydid terdapat lam sukun dan lam fathah. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Maka qaf dhammah tanpa waw pendekin. Fattaqullah. Lam jalalah atau lam pada lafaz Allah dibaca secara tafkhim karena harokat sebelumnya dhammah. Maka lamnya tebal. La. Fattaqullaha. Selanjutnya alif lam dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga. Maka alif lam tidak perlu dibaca, jadi langsung tempel ke lam berikutnya. Fattaqullah. La hukumnya mad tabi'i muqaddar sebab huruf lam berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Fattaqullaha ma kalau berhenti hukumnya mad tabi'i karena ada alif didahului fathah. Panjangin 2 harokat ma. Berhenti panjang. Kalau diteruskan jadi pendek, gugur pemanjangnya. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa bisa gugur? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua sin. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Mas. Ini hamzah wasal kalau di tengah nggak dibaca ya. Mastata'tum. Tum ada hukum izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf waw. Maka mim dibaca jelas. Mastata'tum wasma'u. Nah ini juga hamzah wasal lewat ya, bukan pemanjang. Sinnya desis kayak suara ular karena punya sifat namanya sofir. Wasma'u. Hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw mati didahului harokat dhammah. Maka huruf ainnya panjang 2 harokat. Wasma'u. Nah ini ada waw mati ketemu waw, namun ini bukan idgham mutamatsilain. Jadi bacanya bukan wasma'u tapi wasma'u. Jangan dimasukin. Kenapa? Karena waw pertama ini berfungsi sebagai pemanjang didahului dhammah. Jadi ini sebagian menamakannya mad tamkin. Wasma'u wa ati. Ti hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun didahului harokat kasrah. Cara bacanya huruf to panjang 2 harokat. Wa ati'u. Mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw mati didahului harokat dhammah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Ya, ini juga sama kayak yang tadi. Waw mati ketemu wawnya bukan idgham mutamatsilain.
Karena waw pertama berfungsi sebagai pemanjang huruf ain ya, maka ini sebagian menamakannya mad tamkin, bacanya tetap jelas. Wa ati'u wa selanjutnya ada ikhfa hakiki awsat. Karena ada nun mati bertemu dengan huruf fa. Cara membunyikannya nun disamarkan ke fa disertai dengung. Jadi ujung dua gigi seri atas sudah menyentuh bibir bawah bagian bagian dalam ya. Jadi menyentuh makhraj huruf fa ya, tapi tidak menekan. Sambil kita tahan. Wa anfiqu. Hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada waw mati didahului harokat dhammah. Maka panjang 2 harokat. Wa anfiqu khay ada harfulin karena ada ya mati didahului harokat fathah, maka dibacanya lembut. Khairal huruf ra dibaca secara tafkhim karena berharokat fathah tanwin, maka ra-nya tebal. Khairal selanjutnya ada hukum idgham bila gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf lam. Maka tanwin tidak dibaca n lagi melainkan langsung baca lam, lebur, tapi tidak ditahan, tidak dengung. Khairal ada hukum ikhfa hakiki awsat karena ada nun mati menghadapi huruf fa. Maka nun disamarkan ke fa disertai dengung. Li anfusikum. Tanda wakafnya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Wa may berikutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada nun mati menghadapi huruf ya. Maka nun dimasukkan ke ya ya. Wa may sambil kita tahan, kita dengungkan. Wa may yu mad tabi'i dhahiri karena ada waw mati didahului harokat dhammah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Yuqashuha nafsihi, hi mad silah qasirah. Sebab ada hak dhamir diapit 2 huruf hidup, huruf setelahnya selain hamzah, maka haknya ini panjang 2 harokat. Nafsihi faula. Nah ini waw mati, wawnya ya bukan pemanjang, bukan huruf mad. Jadi walaupun ada hamzah baris dhammah ketemu waw bukan mad badal, nggak usah dibaca, u-nya tetap pendek. Faula la hukumnya mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya fathah panjang pada la, hamzahnya i sama-sama ada pada kata faulaika, maka lamnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Faulaika humul. Selanjutnya ada alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam dibaca dengan jelas. Humul muflihun. Hun hukumnya mad arid li sukun karena ada mad tabi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw mati didahului dhammah, huruf yang disukunkannya nun, maka haknya ini panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Muflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.